Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya belum dijawab. Ya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rasul ridallahu fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih terus dilimpahkan kucuran rahmat, kucuran hidayah bagi pemuda-pemudi yang datang ke masjid, ingin memakmurkan masjid dan ingin terus tidak mematikan dakwah di masjid ini, ingin terus mensiarkan dakwah walaupun sedikit, tapi tetap semangat hadir. Ini yang menjadikan hidayah itu harganya mahal. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah rahmat kepada kita semua yang hadir, dan juga Allah bukakan kepada pintu rahmat kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain yang masih belum bisa hadir ke tempat ini. Semoga Allah berikan kemudahan langkahnya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para syuhada yang berjuang menegakkan Islam di bumi ini sampai kita lahir, dan kita bersyukur sampai saat ini masih memegang adinul Islam sebagai agama tercinta sampai dengan akhir hayat kita. Anak-anakku yang Bapak banggakan, para remaja dan remaja putri, ikhwan dan akhwat, Bapak kasih tema hari ini sengaja raih surga dengan biru walidain. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena belakangan kondisi zaman semakin maju, teknologi semakin canggih. Kita terus-menerus selalu berinteraksi dengan teknologi ini. Tak pernah putus, mulai bangun tidur
kemudian aktivitas, tidur lagi, selalu kita melihat alat yang canggih ini. Dan kita kadangkala lupa kepada orang yang telah membesarkan kita, orang yang telah mendidik kita, orang yang telah menyekolahkan kita. Siapa dia? Birru walidain, orang tua kita yang kita cintai. Oleh sebab itu, orang tua ini saya angkat saat ini temanya. Untuk apa? Agar diri kita kembali mengenang dan mencintai orang-orang yang telah membesarkan kita. Karena dari kecil dia mendidik kita, dari bayi sampai besar. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam rangka meraih surga dengan birru walidain? Kenapa kok surga bisa diraih dengan kita berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa? Kita lihat satu kenangan, satu peristiwa proses terjadinya bayi dari sampai kita besar, ya. Kisah-kisah ini kita renungi sebelum kita memasuki materi. Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Kita baca hikmahnya. Kita coba, semoga bisa. Waalaikumsalam. Error. Ini kenapa? Suatu ketika seorang bayi siap untuk dilahirkan. Menjelang diturunkan, dia bertanya kepada Tuhannya, "Tetapi bagaimana cara saya hidup di dunia? Saya begitu kecil dan lemah," kata si bayi. Tuhan menjawab, "Aku telah memiliki satu malaikat untukmu. Ia akan sayang dan mengasihimu. Tapi di surga, apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Tak cukup bagi saya untuk bahagia." Demikian kata si bayi. Tuhan pun menjawab, "Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya." Si bayi itu bertanya kembali, "Dan apa yang dapat saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu?" Sekali lagi Tuhan menjawab, "Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana
cara kamu berdoa. Si bayi pun masih belum puas. Ia pun bertanya lagi, saya mendengar bahwa di bumi banyak orang yang jahat. Dengan jawab yang kesabarannya, Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan melindungimu. Si bayi pun tetap belum puas dan melanjutkan pertanyaannya, tapi saya akan bersedih. Dan Tuhanmu menjawab, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku. Saatnya begitu terangnya sehingga suasana hari kami dapat doa anak yang menjadi anak yang soleh. Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, Engkau akan memberitahu kapan malaikat dia mana nantinya. Tuhan pun menjawab, kamu dapat memanggil malaikatmu. Ibu, kenanglah ibu yang menyayangimu. Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kau pergi. Ingatkah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu? Tidur nyenyak dengan 2 selimut. Ingatkah engkau ketika jemari ibu kembali melembutkan kepalamu? Dan ingatkah engkau ketika air mata menetes dari mata ibumu ketika ia melihat terbaring sakit? Sekali jenguklah ibumu yang selalu menantikan kepalanganmu di rumah tempat engkau dilahirkan. Kembalilah memohon maaf pada ibumu yang selalu rindu akan senyummu. Jangan biarkan engkau kehilangan saat-saat yang akan dirindukan ketika ibumu telah tiada. Tak ada lagi senyuman indah tanpa bahagia. Yang ada hanyalah kamar yang kosong, tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemari kamarnya. Tak ada lagi dan tak akan ada lagi yang meneteskan air mata mendoakanmu di setiap hembusan nafasnya. Kembalilah segera, peluklah ibu yang selalu menyayangimu. Ciumlah kaki ibu nak yang selalu merindukanmu dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatmu nak. Kenanglah semua cinta dan kasih sayangnya. Ibu, maafkan aku. Kapanpun jasamu tak akan terlupakan. Ikhwan akhwat fillah, berbakti kepada kedua orang tua sejajar dengan menyembah Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbakti kepada orang tua sejajar dengan menyembah Allah. Bahkan tinggi derajatnya. Jadi begitu dahsyatnya orang tua
memiliki peran yang sangat menentukan surga dan neraka kita. Jadi hati-hati dengan orang tua. Berikutnya, durhaka kepada orang tua sejajar dengan dosa syirik. Masya Allah. Kalau kita durhaka berarti kita syirik kepada Allah. Kenapa? Nih diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim. Al-unabiukum bi akbaril kabari. Salasa kulna bala. Ya Rasulullah, qala al-israfu billahi wa uququ walidain. Maukah aku berikan padamu dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. 3 kali kami menjawab, kami mau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka pada orang tua. Berarti durhaka dan mempersekutukan Allah sejajar. Gimana durhaka dengan orang tua? Contohnya, misalnya disuruh orang tua singkat saja, ya. Siapa namanya? Ajril, sini, ya mah, belikan mama minyak goreng ya. Ah, nggak mau, mama nih nyuruh Ajril aja. Ajril kan lagi main HP. Entar, astagfirullah. Itu jadi durhaka. Ah, gak mau, lagi enak-enak main, mama ganggu aja. Atau gak mau, mama gak lihat apa, saya lagi ujian, lagi jum nih, bentar. Astagfirullahaladzim, udah gak mau ngebentak orang tua lagi. Ini kategorinya durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita berbuat dosa sejajar dengan dosa syirik. Hati-hati. Lisannya orang tua doa. Jangan sampai dia berkata kasar atau berkata tidak baik kepada kita. Jangan. Makanya jangan memancing orang tua emosi. Tahan. Iya mah. Walaupun kesal dalam hati, iya. Ya udah sabar, harus sabar. Kan dia tetap adalah orang tua kita. Berikutnya, ridho dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung ridho dan murka orang tua. Tadi Bapak bacakan hadisnya, ridallahi fi ridho walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wa Hakim. Artinya keridhaan Allah ada kepada kedua orang tua. Kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Hadis Tirmidzi. Berarti kalau orang tua enggak ridho, enggak ngizinin, udah sami'na wa ata'na, iya Bu. Pak, aku izin dong, mau kemana? Mau ada reunian. Di mana? Oh no, di kafe. Kafe mana? Kamlay. Enggak lah, masih pandemi, di rumah aja. Mama mah dikit-dikit dilarang, dikit-dikit nggak boleh. Main HP di rumah terus.
melihatnya puyang. Sekarang mau silaturahmi, ini mama silaturahmi, ketemuan. Kagak, ini pandemi. Bodo amat lah, udahlah. Dia pergi, prak. Astagfirullahaladzim. Ini udah apa ini? Mengundang kemarahan orang tua. Kalau orang tuanya ada, kan orang tua kadang-kadang lagi emosi, nggak mikir, bodo amat lu ya, gua bilangin lu ketabrak mobil. Bisa ketabrak mobil, jatuh kepleset pisang lo, jatuh kepleset pisang. Kalau mati gimana? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau udah, ya udah, Mak. Makanya caranya, ada caranya kalau ngomong sama orang tua. Ya, deketin baik-baik. Wah, ini tumben-tumbenan. Ini rajin nyapu, ngepel. Biasanya nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu. Deketin. Mau pijetin nggak? Oh iya boleh pijetin. Ujung-ujungnya, baru cari strategi. Kan enak, cari cara biar orang tua nggak marah. Kita minta ridhonya, gitu. Jadi ikhlas, jangan sampai kita melukai hati orang tua, gitu. Ibu itu adalah ibu kandung. Kenapa ibu kandung itu dikatakan wanita termulia di dunia? Ini hadisnya. An Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Artinya seseorang datang pada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahmu. Kenapa bertubi-tubi 3 kali disebut ibumu, baru ayahmu? Karena ibu kalian adalah yang berjuang melahirkan, mengorbankan nyawa, mengandung kalian selama 9 bulan. Ketika nyuci dibawa, itu antara perut sama badan gak bisa tegak, sakit. Tidur telentang gak enak, miring juga gak enak. Dikit-dikit muntah, dikit-dikit mual. Karena ada kamu di dalam perutnya. Udah umur 8 bulan, dikit-dikit tidur, duh, kaget karena perutnya sudah nendang. Aduh, sakit. Begitu besar pengorbanannya ibu kalian, gak bisa dibalas jasanya. Sampai ketika usia sudah 9 bulan, ibumu berjuang akan melawan nyawa antara hidup dan mati. Dia berdoa, ya Allah, selamatkan anak dalam kandunganku ya Allah. Jika engkau ingin mencabut nyawa anakku, jangan ya Allah, cabut nyawaku saja. Dia korbankan.
Dia menyatakan nyerinya sakit untuk mengeluarkan itu. Luar biasa. Puntang balik sana, balik sini. Tahan bu, ya sampai akhirnya keluar. Itu dengan tenaga yang sangat besar. Belum perih dan sakitnya ketika dikeluarkan ari-arinya lalu digunting, dijahit. Ya Allah, itu luar biasa. Makanya Rasulullah menyatakan, siapa orang yang sangat dihormati? Dia adalah ibu. Sampai Rasulullah menyatakan surga itu ada di telapak kaki ibu. Luar biasa. Saking mulianya seorang wanita. Nah, untuk itu kita harus banyak berdoa kepada Allah agar doa kita tidak ditolak. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW sabda, salasu da'wati la turaddu da'watul walidi wa da'watus sha'imi wa da'watu musafir. 3 doa yang tidak tertolak adalah, 1, doa kedua orang tua enggak tertolak. Jadi kalau orang tua berdoa, ya Allah, jadikan anak-anak hamba anak yang soleh, berikan dia kelulusan ketika nanti menghadapi ujian, saat ujian akhir semesternya, ya Allah, beri kemudahan, ya Allah, istijabah, langsung dikabulin. Mau ujian datang, Ma, mohon ridhonya, Ma, saya mau ujian besok, maafinya kesalahan saya. Oh iya nak, ya Allah, Mama doain ya, kamu biar nilainya bagus. Jarang, betul nggak? Jarang, lupa, kadang-kadang lupa. Oh iya lupa. Pengen bagus nilainya, temuin, minta maaf dulu, ya. Besok mau ujian, ya. Yang kampus ini sekarang pada masih mau ujian kan, betul? Kesempatan, makanya materi saya kasih. Biru walidain, menghadapi persiapan ujian, minta doa waktunya, wayanya, sayangin orang tua. Doanya mama sama papa dikabulkan, apalagi bapak yang doa. Bapak tuh jarang doa untuk anaknya, ya, karena apa? Sibuk kerja, lupa sama anaknya. Lebih cepat lagi bapak, jarang bapak ngedoain anaknya, ya. Nah, minta tuh sama bapak juga. Kalau ibu mah tiap hari ngeliatin, ada bangun tidur, makan, berak, bangun tidur, ngapain aja sih di rumah, tiap hari ngeliatin. Kalau bapak enggak. Nah Pak, ketika sholat asar jangan lupa ya Pak, lagi sibuk-sibuknya orang, jarang doa, tapi Bapak sempetin doa buat saya mau ujian. Nah tuh doa ketika asar tuh dijawab. Orang kerja pada sibuk, jarang sholat asar, doanya lama. Assalamualaikum, langsung lanjut lagi karena kerja lanjut lagi. Nah ini, gitu. Apalagi sampai ayahnya bangun malam, dia doa, ya, untuk kebaikan kita. Oh subhanallah. Tuh doa kedua orang tua tidak tertolak. Ini mah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, sahih. Bukan saya yang ngomong. Itu. Yang kedua, orang yang sedang berpuasa. Nah, ini, ya. Senin, Kamis puasa tuh. Sambil sedekah, kasih makan orang yang puasa. Siapa yang puasa? Yang kena. Wah, kebetulan ada Pak Dadang. Deketin, Pak Dadang, doain saya ya, besok mau ujian. Oh iya, lagi puasa. Jangan lupa lagi pas mau buka puasa minta doa. Ya, pas doa kirimin surat Fatihah saja buat saya. Minta nggak apa-apa. Minta temannya aja. Doa orang yang sedang berpuasa, Masya Allah, ketika azan selesai dia berdoa, makan, puasa, langsung diijabah.
Gitu. Yang ketiga, musafir. Makanya tetangga saya belum tahu dulu hadisnya. Saya memudik. Pandem memudik ya? Iya, Pak. Doain saya ya. Oh, saya mau mudik, doain, Pak. Emang ngapain? Kagak tahu. Ternyata orang musafir doanya tidak tertolak. Karena apa? Ketika dia pulang dari Tangerang, pulang ke Jawa, itu akan hadapinya maut. Akan menghadapi maut. Di jalan itu kan bahaya, rintangannya besar. Jadi kalau berdoa saat itu diistijabah, nggak ada yang tertolak. Karena berat, perjalanan itu berat. Apalagi macet, capek, lagi puasa. Aduh, udah panas. Aduh, ngeliat orang dagang, aduh enak banget. Lagi nyupir, aduh. Nah, ini tantangan berat gitu. Ya. Ini doanya akan dikabulkan. Keajaiban doa ibu. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan. Mohon doa orang tua kalian, terutama ibu. Kondisi-kondisi saat seperti ini, doakan ya Bu, saya sehat. Doakan ya Bu, saya diberikan kemudahan segala urusannya. Doakan ya Bu, saya ini usianya udah tua, belum punya jodoh. Doain biar dapat jodoh soleh. Doa. Saya pengen cita-citanya menjadi dokter. Ya, doain. Kesempatan doa, ini kan keajaiban doa ibu itu sangat luar biasa. Apalagi pengen jadi hafiz Quran. Nih doanya minta sama ibu. Bu, doain ya Bu, saya mau hafal Quran, saya mau jadi hafiz Quran. Gak hafal-hafal, ngapalin Al-Muluk bolak-balik aja, setengah doang, kagak nyampe-nyampe. Gak nyampe-nyampe Al-Muluk. Kenapa ya? Aduh, banyak dosa, banyak maksiat. Minta doa sama orang tua gitu. Ya. Dahsyatnya doa itu banyak yang menjadikan suatu peristiwa karena doa ibu. Kisah pemuda Juraid yang tertimpa fitnah karena doa ibunya yang terdolimi. Kisahnya Alqamah yang sekarat sangat sulit karena kemarahan ibunya dihina, minta beliin baju aja nggak dikasih. Alqamah malah ngasih baju istrinya. Ibunya sakit hati. Doa sampai nggak bisa mati karena doa orang tuanya. Alqamah, aku haramkan air susu aku untukmu. Waduh, sampai Rasulullah datang menemui ibundanya. Kalau nggak didoakan mau dibakar. Tapi marahnya ibu dengan anak masih baik juga. Kisahnya Imam Bukhari yang sembuh total dari kebutaan karena doanya ibunya. Tuh tadi dahsyatnya doa. Minta doa sama ibu, jangan malu. Nih sekarang tepat pengen ujian, minta doa. Bagaimana? Nah, ini sekarang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Jangan berbaktinya nyesel kalau orang tua udah meninggal. Ya. Tahu gitu kemarin doa minta sama orang tua, sekarang ibu udah kagak ada. Bapak udah enggak ada. Ini kan nyesel. Nih jangan terjadi. Jangan terjadi. Kisah ini digambarkan dengan sebuah film, mungkin udah pernah ngelihat filmnya ya. Menyesal dia. Kenapa? Ya Allah, saya nyesel mau nyuekin ibu saya. Ketika sampai rumah udah kagak ada ibunya. Udah ada bendera kuning. Ya nangis. Mama nggak ada. Penyesalan di depan, mama nangis di belakang. Ya, kita lihat kisahnya. Mau
Mudah-mudahan bisa. Bismillah.
Gimana? Jika kamu diberi kesempatan pada hari ini untuk kamu lakukan kepada ibumu, apa yang kamu lakukan? Meminta maaf. Tapi apakah berguna minta maaf kamu ketika ibu kamu pulang sudah dicabut nyawanya oleh Allah? Hari ini kamu sudah minta maaf sama orang tua kamu. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan sama ibu, sama bapak kamu? Saya niat insya Allah saya mau datang minta maaf, ntar pulang ke rumah. Ketika pulang kasih rahim, ibunya lagi tidur meninggal dunia. Belum sempat hari ini kita mau minta maaf, ibu lagi tidur di rumah meninggal dunia. Makanya jangan malu, sering-sering kita minta maaf sama ayah dan ibu kita. Sering-sering. Ya. Kita baru dapat hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan pulang ke rumah ayah ibu kita masih ada. Kan kemarin kita lihat tetangga kita subuh-subuh habis salat subuh tidur di bawah, nggak taunya meninggal. Masih muda. Jadi kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan mati. Jadi kita siap-siap juga dipanggil Allah. Apakah nanti malam ini kita pulang ataukah kita hidup lagi? Kalau malam ini kita tidur dipanggil Allah, sempetin minta maaf sama ayah dan bunda sebelum tidur. Pak, maafin saya ya. Kenapa lu minta maaf? Saya minta maaf aja pokoknya Pak. Pokoknya saya minta maaf. Ya udah, aku maafin. Bu, maafin ya. Iya. Mau tidur, ya udah tidur. Tidur, pulang dipanggil Allah. Ya Allah, udah minta maaf sama ibu dan ayahnya, dipanggil meninggal. Alhamdulillah, kita sudah minta maaf. Dan sekarang kita belum minta maaf. Udah berapa dosa yang banyak kita lakukan, dipanggil Allah. Masya Allah, kita jadi anak durhaka. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut sama orang tua. Ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanha humma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Di Al-Quran ini yang menyatakan, yang tadi saya sampaikan, ntar aja mah nyuruhnya. Jangan kamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Durhaka kita, karena di Al-Quran yang menyatakan jangan mengatakan atau membentaknya.
Tadi Rahim coba lihat. Entar aja mah, saya mau ujian, nggak sempat. Coba. Ibunya udah masakan buat enak-enak, nggak mau dimakan. Dia membelakan ujiannya biar lulus. Nih, kadang-kadang kita salah. Jadi kita harus rubah. Jangan terburu-buru sama orang tua, lemah lembut. Jangan berkata kasar. Ya. Yang kedua, wahfid lahuma janahadulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi rendahkan diri kita di hadapannya. Mohon doa, ridho. Kalau sebentar mamanya lagi sibuk mah, sebentar mah duduk aja di kursi. Ngapain sih? Udah duduk dulu, simpuhin, cium. Mama, maafin saya ya, Ma. Selama ini saya banyak salah. Saya besok mau melaksanakan tugas di sekolah saya biar saya dapat nilai bagus. Maafkan kesalahan saya. Saya mau ujian, Ma, doain ya. Iya. Gak ada orang tua yang gak mau doain. Cuma kadang kita udah gede malu. Malu, jangan malu. Orang tua sendiri kok malu. Ya, kadang-kadang yang sering begitu laki-laki. Malu, udah gede gak mau minta maaf, minta ridho. Nih kadang-kadang. Jangan sampai begitu. Jadi manfaatkan. Masih ada orang tua laki-laki dan perempuan masih hidup, jangan ditinggalkan, manfaatkan, jangan disia-siakan. Ya. Kemudian yang ketiga, taati perintahnya. Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Taati perintahnya. Ini masih surat Al-Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Luqman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua bapak ibunya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. 2 tahun menyusui. Ya. Setelah 2 tahun boleh disapi. Jadi kalau lepas susunya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepada engkaulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Makna ayat ini, kita harus menjaga perkataan, ucapan, perbuatan lemah lembut kepada orang tua kita. Kita harus ikuti. Selama orang tua itu beriman, dia rajin salatnya, rajin ibadahnya, dekat sama Allah. Tapi ketika orang tua enggak beriman, nyuruh anaknya, ibu nggak setuju, kamu pakai jilbab, nggak mau ibu, kamu copot jilbabnya.
kamu nanti nggak punya calon suami yang kaya, yang mewah. Copot jilbabnya. Nah, ini apakah harus kita patuhi? Jangan. Jilbab ini bukan sekedar hanya jilbab, tapi ini memenuhi syariat Allah. Nah, namanya ini perlu kita luruskan. Kalau kita nolak, nggak mau, saya tetap pakai jilbab, nggak berdosa dan tidak durhaka. Karena perintahnya di sini, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku, artinya melanggar syariat Allah. Di sini jawabannya, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti. Kita nggak boleh mematuhi. Tapi apa kita mengusir atau melawan? Nggak boleh juga. Di sini diakhiri, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tetap dia adalah orang tua kita. Itu yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi anak yang soleh. Yang keempat, membenci ayah berarti kafir. Hadis riwayat Bukhari, la targobu an abaikum faman rogiba an abihi fahuwa kufru. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Barang siapa membenci bapaknya, maka ia telah kafir. Nih, bapak dibenci. Kadang bapak itu yang mengorbankan tenaga, pikirannya, menguras keringat dari pagi sampai sore menafkahi kita. Tapi kadang kita memarahi ayah kita dengan spontan. Kadang-kadang ayah nih, bapak nih nggak adil sama anak. Nggak adil lah gimana, nak? Itu bapak nyayangin adik mulu, saya nggak pernah disayang, nggak pernah dibeliin oleh-oleh apa. Bapak nggak adil. Aku benci sama bapak. Waduh, harus paham, menyayangi sama memberikan perhatian. Adik kamu kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Selalu dilebihin nggak apa-apa supaya dia rajin. Kamu udah ngerti, udah gede, jangan iri. Malah bapaknya dibilang nggak adil, benci bapak. Nah, durhaka kita. Jangan sampai kita dibilang kafir, membenci ayahnya. Jangan. Jadi ayah kita tetap orang tua kita. Mengakui orang lain sebagai ayahnya juga kafir. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Laisa mir rajulin da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidaklah seorang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal ia mengetahuinya, kecuali ia telah kafir. Karena dia benci sama bapaknya. Bapak saya mah kagak level. Enggak level kayak teman-teman. Bapak mah pakai bajunya butut, jelek mulu, malu saya. Ada temannya, bapaknya baik, jadi perhatian. Aku mau jadi bapaknya. Bapak aja lah, aku panggil bapak. Bapak ya pak, mau ya saya jadi anaknya. Astagfirullahaladzim. Berarti kita ngakui orang lain sebagai ayahnya, bapaknya masih ada, berarti kita kafir. Jangan sampai kita nggak ngakuin. Itu bisa aja Pak Ustaz. Ini bukan saya yang mengatakan, ada hadis riwayat Muslim. Nanti lihat ada enggak begitu. Ini yang menjadi materi pada hari ini. Terakhir,
Anda tidak mungkin bisa membalas jasa orang tua. Sampai dikatakan di dalam hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajdi waladun walida illa an yajdahu ma'luman fayastari fayuti rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, seorang anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya kecuali ketika mendapati keduanya menjadi budak lalu membelinya dengan membebaskannya. Sekarang kan nggak ada budak, ya betul jadi kita nggak akan bisa membalas jasa ayah dan ibu kita. Sampai kita bawa gendong ayah ibu kita sampai ke Mekah, nggak bisa, belum bisa membalas jasa-jasanya. Jadi kita jangan sampai kita durhaka. Ya, di akhir materi saya ini jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga akhlaknya, tingkah lakunya. Ya, ini mungkin materi yang saya sampaikan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Ya, mana HP saya? Ada HP nggak? Kayaknya nggak dibawa kali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait orang tua, ya? Biru walidaini. Ayo akhwatnya mau bertanya? Mangga, silakan. Ada yang mau tanya? Sudah ngerti semuanya? Semoga pulang dari sini jangan lupa pesan Pak Anam, minta maaf sama orang tua. Manfaatkan momentum ujian ini supaya ujian kita yang dari online jauh dari rumah ini lulus, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Pertanyaannya, jadi bapaknya sudah meninggal, ibunya menikah lagi. Bapak yang baru ini nggak memperhatikan anaknya ditelantarkan, begitu ya? Jadi pedulinya sama anak yang 3 aja. Jadi 1 orang enggak dipedulikan begitu. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi seperti ini, begitu maksudnya? Gimana orang tuanya atau gimana bapaknya?
menyikapinya. Ya. Nah, menghadapinya gimana? Ya. Ibu masih punya anak, berarti anak kandungnya ada berapa? 4. Yang 3 diperhatiin, yang 1 kagak. Ya kan? Gimana? Nggak kedengeran saya. Hah? Oh, iya. Jadi pertama yang harus kita lakukan, kita sebagai anak, biar bagaimanapun orang tua itu tetap adalah ibu kita. Bagaimana sikap kita? Sikap kita mengikuti cara Rasulullah, ajaran Rasulullah, menghormati, tetap menyayangi, tetap selama orang tua itu tidak mengajak kita kepada kekafiran. Tapi bagaimana kita nggak diperhatiin, kita ditelantarin, yang dosa orang tuanya, yang dosa orang tuanya. Karena orang tua itu dikasih amanah. Anak yang dilahirkan itu adalah amanahnya Allah. Jadi harus dijaga, dirawat, diperhatikan, dikasih makan, disekolahkan. Ini baru orang tua yang tanggung jawab. Begitu. Apakah itu tanggung jawab ibu? Tanggung jawab ayah juga. Karena dia berdua ikhlas menikah dengan ibunya, bapak ini juga harus punya tanggung jawab. Walaupun dia bukan anak kandung. Bapak siap nikah? Iya. Mau tanggung jawab? Iya. Kasih nafkah berarti. Kalau enggak dikasih nafkah, ditelantarkan, yang dosa berarti bapaknya. Allah yang akan menilai. Dan kita sebagai anak tetap tidak boleh melawan, tidak boleh kita bahkan mendurhakainya, enggak boleh. Tadi ada perintahnya, disuruh kita lemah lembut, berkata baik, sabar, doain, ya Allah, semoga orang tuaku keduanya ini diberikan hidayah sehingga dia punya rasa sayang sama anak-anaknya semua, gitu. Udah itu mah Allah yang akan memberikan ganjaran di dunia dan akhirat. Jadi kita harus bersabar ya. Terus gimana kalau seorang ibu ada teman sahabat ibunya datang ke rumah baru ibu saya, ke rumah ibunya barunya datang ke rumah ibu. Terus mau tuh para ustaz ini atau itu wanita-wanita kan di rumah barunya, terus menjelekkan, menjolimi anak-anaknya sendiri, seperti kata saya pas jalan satu para anak rumah menikahinya dan menghadapinya seorang ibu. Ya. Ganjarannya apa untuk seorang ibu? Jadi sama nih. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ini anak kasih dijelek-jelekin. Lo tahu tuh anak tuh macam-macam. Nah, mungkin kita harus bersabar. Yang durhaka, ada nggak orang tua durhaka? Ada. Yang orang tua durhaka, yang menyia-nyiakan anak juga durhaka. Karena haknya anak itu diberikan kewajibannya orang tua untuk memberikan nafkah. Kewajiban orang tua memberikan haknya. Kewajiban anak mematuhi perintah orang tua. Tapi ini enggak, malah dijelek-jelekin, bahkan didustain, bahkan disakitin. Berarti salah orang tuanya. Kecuali memang ada hal
anaknya memang susah diatur, susah nurut, ya, baru orang tua memarahi anak ini yang durhaka. Tapi ini yang dimarahin anaknya rajin sholat, rajin zikir. Kerjanya cuma sholat doang, zikir kagak mau kerja. Ngapain di rumah aja sono, pergi. Masya Allah. Alhamdulillah ada anaknya yang rajin sholat, zikir. Nanti juga Allah kasih rezeki kalau ada waktunya. Orang yang bertakwa kan akan kasih rezeki dari arah mana saja. Selama dia bertakwa benar, nggak boleh orang tua melarangnya. Ya kita cukup bersabar. Doakan saja orang tua kita, karena dia adalah yang melahirkan kita. Jangan kita melawannya. Doakan saja. Dan Allah yang Maha tahu. Yang jelas kalau dia memarahi bahkan memusuhi kita karena kita malah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, sembahyang, kemudian rajin sedekah, mau usaha juga, sekolah apa segala macam, kok malah dimarahi, dilarang. Nah ini yang berarti yang durhaka bukan anaknya tapi orang tuanya. Begitu, insyaallah. Kita harus tetap bersabar. Cukup ya. Waktu kita sudah pukul 9 ya. Selesainya biasanya jam 9 ya. Alhamdulillah ya. Setengah 10. Dari saya terima kasih. Al-haqqu mirabbik wal takum minal muntarin wabil apa? Al-haqqu mirabbik wal takum minal muntarin wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.